Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramayani, NIM 200302032A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, dengan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Bisnis, dosen pengampu Bapak C.K. Alkusri SEMN. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi bab 8, yaitu mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia yang merupakan serangkaian aktivitas yang diarahkan pada usaha untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang relatif. Proses perencanaan sumber daya manusia terdiri dari dua tugas. Yang pertama, analisis pekerjaan, di mana yang terdiri dari dua bagian, yaitu deskripsi pekerjaan yang merincikan tugas-tugas beserta tanggung jawabnya, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang telah disediakan di suatu pekerjaan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan, merincikan keterampilan, kemampuan, dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Tugas kedua dari proses perencanaan sumber daya manusia yaitu memperkirakan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam peramalan penawaran tenaga kerja yang terdiri dari dua tugas. Yang pertama, meramalkan penawaran internal, yaitu jumlah dan jenis karyawan yang berada di perusahaan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, meramalkan penawaran eksternal, yaitu jumlah dan jenis orang yang akan bersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Penyusunan staf, yang berarti merekrut dan mempekerjakan orang-orang yang tepat. Materi selanjutnya yaitu bab 9, memotivasi dan memimpin karyawan, mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja, landasan hubungan manusia yang baik antara majikan dan karyawan, serta sikap mereka terhadap lain merupakan angkatan kerja yang puas dan termotivasi, yang mana yang bergantung pada kontrak psikologis antara organisasi dan karyawan merupakan sejumlah harapan yang dipegang oleh karyawan untuk menyangkut kontribusi sebagai imbalannya. Kepuasan kerja dan semangat kerja. Kepuasan kerja yaitu tingkat kegembiraan yang didapatkan orang karena seseorang telah melakukan pekerjaan. Jika senang dalam pekerjaan, maka hasilnya akan puas dan semangat dalam bekerja. Semangat kerja mencerminkan seberapa jauh memahami bahwa kebutuhan pekerjaan yang mereka dapat telah tercapai. Karyawan yang puas dan memiliki semangat yang tinggi, maka akan membawa organisasi ke dalam keberuntungan. Jika semangatnya rendah, maka perputaran yang tinggi mengakibatkan presentasi angkatan kerja yang rendah akan dikeluarkan dan harus digantikan. Motivasi karyawan. Motivasi merupakan seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu, yang mana manajer teori X yaitu pada dasarnya yakin bahwa orang malas harus dihukum atau diimbali. Manajer teori Y pada dasarnya tertarik untuk mendapatkan karyawan yang puas dan termotivasi dalam bekerja. Materi selanjutnya yaitu proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, saluran distribusi atas gagasan mengenai barang atau jasa, menciptakan pertukaran, tujuan individu dan organisasi. Pemasaran bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Faktor yang mempengaruhi pemasaran, yaitu faktor-faktornya ada 5. Yang pertama, lingkungan politik dan hukum. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Yang keempat, lingkungan teknologi. Yang kelima, ada lingkungan persaingan. Bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran merupakan sebagai alat pemasaran yang taktis yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Ada beberapa strategi di dalam bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk, di mana produk ini yang sangat penting di dalam bauran pemasaran karena dapat mempengaruhi pemasaran lainnya. Produk di sini bisa berupa apa saja, yang berwujud fisik maupun non fisik. Materi selanjutnya yaitu kategori segmentasi pasar, di mana ada beberapa
kategori. Yang pertama adalah segmentasi pasar berdasarkan demografis, yang kedua adalah berdasarkan geografis, yang ketiga adalah berdasarkan psikografis, dan yang terakhir adalah berdasarkan perilaku. Riset pemasaran merupakan studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di mana di dalam riset pemasaran ini ada 4 metode. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah survei, yang ketiga adalah kelompok fokus, dan yang keempat adalah percobaan. Jenis-jenis motif pembelian konsumen yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah motif rasional, di mana alasan konsumen membeli produk tertentu karena berdasarkan evaluasi yang logis. Yang kedua adalah motif emosional, yang alasannya karena berdasarkan faktor-faktor non objektif. Materi selanjutnya yaitu bab 12, mendistribusikan produk. Saluran distribusi merupakan keberhasilan dari produk apapun yang bergantung bauran distribusi, di mana saluran distribusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perantara, pedagang, grosir, dan pengecer. Materi yang selanjutnya yaitu strategi distribusi, di mana strategi distribusi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, distribusi insentif, di mana menuntut produk untuk memberikan melalui saluran dan anggota saluran. Yang distribusi eksklusif, di mana produsen hanya memberikan hak eksklusif kepada perantara grosir dan semua pengecer. Yang ketiga, distribusi selektif, di mana produsen menyeleksi perantara grosir dan pengecer supaya memberi perhatian kepada produk. Jenis-jenis pengecer, yang pertama ada pengecer, contohnya itu Kospada dan pasar swalayan. Yang kedua contohnya toko-toko diskon.